Dan apakah ada juga misalnya tudingan ini kelemahan diplomasi Indonesia ke Arab Saudi begitu? Katanya seharusnya diplomasi tingkat tinggi. Sudah seberapa jauh sesungguhnya? Saya potong dulu aja ini. Ini kayak gak mudeng-mudeng Najwa Shihab nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam lindungan naungan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini saya ingin membahas percakapan wawancara antara Najwa Shihab dengan Gus Yakut Menteri Agama terkait dengan pembatalan haji. Oke, sebelum saya bicara banyak, kita simak dulu apa saja pertanyaan dan jawaban dari Najwa Shihab dan Gus Yakut ini. Ya. Memang sebenar-benarnya karena pertimbangan kesehatan dan COVID-19 ini, Pak. Pak Menteri, jadi Anda mau mengatakan bahwa semuanya sudah maksimal dilakukan oleh negara, jadi ini pertimbangan kesehatan semata, bukan karena misalnya lemahnya diplomasi kita? Ya, yang pertama kami sudah melakukan persiapan. Sejak pertama kali saya diamanatkan Presiden untuk menjadi Menteri Agama. Jadi keputusan Menteri Agama pertama yang saya tanda tangan itu keputusan Menteri Agama yang terkait dengan mitigasi haji. Di Kementerian Agama kami sebut sebagai tim krisis haji. Itu dari kedua setelah kita dilantik gitu ya. Nah, ini mempersiapkan segala sesuatunya, mulai persiapan di dalam negeri, mulai terkait dengan asrama, terkait dengan persiapan haji lainnya, termasuk di luar negeri, persiapan di Saudi, maksud saya. Nah, persiapan di Saudi ini kita belum bisa finalisasi, karena kita tahu bahwa Indonesia masih mengalami suspend penerbangan, jadi akan sangat sulit buat kita untuk bisa ke sana mengurus segala sesuatunya, memfinalisasi persiapan yang ada di luar negeri. Kalau di dalam negeri 100% kita sudah siap, problemnya di luar negeri. Nah, di sisi yang lain kita dibatasi oleh waktu. Jadi closing date penerbangan itu 14 Juli. 14 Juli. Jadi kalau kita hitung dari sekarang ini kurang dari 2 bulan. Tentu persiapan kurang dari 2 bulan ini tidak mudah, ya tidak mudah, apalagi kita juga tahu Saudi ini juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Gus Yakut, karena ada juga sejumlah pihak yang menuding bahwa pemerintah terlalu prematur mengeluarkan kebijakan pembatalan ini, karena bahkan sampai sekarang pun Kerajaan Arab Saudi belum memutuskan soal kuota haji, jadi terlalu terburu-buru. Tanggapan Anda soal itu? Iya. Terburu-buru bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, persiapan kita sudah lakukan sejak Desember. Kita sudah lakukan persiapan, semua kita sudah persiapkan. Finalisasi masih memerlukan kita datang ke sana, mulai teken MOU kuota kalau dibuka ya, mulai teken kuota, kemudian menyiapkan kontrak-kontrak yang ada di sana. Sementara per besok, closing date itu hanya tinggal 45 hari. Bagaimana mempersiapkan 45 hari ini agar jamaah bisa menjalankan ibadahnya dengan aman, tenang, nyaman, dan tentu tidak terancam jiwanya karena pandemi COVID ini. Jadi kami lebih memilih keputusan pahit ini, gitu ya, daripada harus mengorbankan jamaah. Kami tidak ingin jamaah ini menjadi korban dari ketidaksiapan atau mungkin persiapan-persiapan yang tidak sempurna lah menghadapi ibadah haji di masa pandemi ini. Atau apakah memang keputusan ini? Saya tambahi ya ini penjelasan Gus Yakut terkait dengan persiapan yang sempit. Seandainya kemudian keputusan pemberangkatan haji diberangkatkan secara mendadak mengikuti pengumuman dari pemerintah Saudi. Mungkin Mbak Najwa Shihab itu tidak tahu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang kampung, orang-orang desa yang akan naik haji. Misalnya di kalangan Nahdien.
itu tidak serta-merta begitu diumumkan langsung packing, tata-tata koper gitu ya, mempersiapkan apa yang harus dibawa, kemudian besok berangkat. Tidak sesederhana itu Mbak Najwa Shihab. Dan semuanya saja ini, orang-orang kota yang mungkin tidak paham atau belum mengerti tradisi orang-orang kampung ketika akan naik gaji. Tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Nahdien, ya udahlah saya ambil contoh di tempat kami lah di Banyumas di Jawa Tengah. Itu biasanya ya begitu akan naik gaji, itu jauh-jauh hari, itu bahkan sebelum puasa Ramadan mereka sudah mulai sibuk memperingatkan, menggelar pengajian, bersilaturahmi ke sana kemari, minta doa restu, minta didoakan akan berangkat haji. Lepas Idul Fitri itu puncaknya. Ya sama, menggelar pengajian dalam rangka persiapan pemberangkatan haji. Banyak yang undang ratusan orang, bahkan ya sesuai kemampuan ekonomi masing-masing, sesuai dengan latar belakang background status sosial mereka. Ada yang mengundang pengajian akbar, ada yang sedang-sedang saja, ada yang selamatan di rumah itu. Yang intinya adalah minta doa restu kepada jamaah yang hadir untuk sebagai bekal rohani akan melaksanakan ibadah haji. Dan ini dilakukan oleh hampir seluruh jamaah haji di tanah air ini, yang khususnya yang mereka orang-orang kaum Nahdien. Nggak tahu yang lain apakah melaksanakan itu apa tidak. Nah bayangkan, kalau ini tidak segera diputuskan oleh Menteri Agama tentang pembatalan ini, ikut alur apa yang sedang terjadi di Saudi, mereka sudah semuanya menganggap bahwa haji akan diberangkatkan karena waktu sudah semakin dekat. Mereka sudah menggelar pengajian, minta doa restu dari masyarakat, silaturahmi ke sana kemari. Tiba-tiba menjelang beberapa hari dibatalkan. Bagaimana? Bukankah mereka juga akan menjadi beban moral sendiri bagi mereka? Makanya keputusan Menteri Agama atau pemerintah Indonesia dalam hal ini sangat tepat. Tidak mungkin bahwa penyelenggaraan haji diadakan secara mendadak. Nah, satu itu. Yang kedua, pernyataan Mbak Najwa Shihab ini nampaknya mewakili pertanyaan-pertanyaan dan nyinyiran-nyinyiran yang selama ini dilontarkan oleh kelompok-kelompok pembenci. Apakah karena lemahnya diplomasi? Kan mereka menganggap begitu, menuduh pemerintah kita lemah diplomasinya dengan Saudi. Kalau yang mengalami ini, yang membuat keputusan hanya pemerintah Indonesia, mungkin bisa dikatakan seperti itu, tidak bisa diplomasi. Lowong ini terjadi di seluruh dunia, tidak ada atau belum ada satu negara pun yang diumumkan oleh Saudi boleh mengikuti jamaah haji besok. Bagaimana mau ditanyakan itu lemahnya diplomasi? Kecuali sejumlah negara mendapatkan kuota besok boleh berangkat haji ke Saudi, Indonesia tidak lah. Kecurigaan itu menjadi logis, menjadi wajar. Kan begitu. Ini seluruh negara nggak mendapatkan jatah yang sama kok. Indonesia yang diubah-ubah aja. Oke, kita lanjut. Ini diambil karena sesungguhnya sudah mendapatkan info kemungkinan besar memang Indonesia tidak akan mendapatkan jatah kuota begitu. Jadi sebelum ditolak kita yang lebih dulu bilang jangan berangkat. Ya, kalau ngomong jatah kuota Mbak, tidak ada satupun negara di muka bumi ini yang hari ini sudah mendapatkan kuota. Kemarin Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia datang ke Majelis Ulama Indonesia dan menjelaskan mereka memang belum menentukan atau menetapkan kuota karena masih berhati-hati terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak ada itu. Jadi semata-mata itu karena pertimbangan keamanan dan kesehatan calon jamaah ini, itu dengan masih sama ya. Jadi arahnya, framingnya itu menuduh Indonesia itu tidak becus gitu loh, karena dituduh tidak bisa diplomasi, dituduh akan ditolak jamaah dari Indonesia, kemudian kita buru-buru memutuskan pembatalan haji. Lo gimana sih? Ya, sekali lagi, kalau ini hanya terjadi di Indonesia, bolehlah tuduhan itu. Kalau hanya Indonesia yang membuat keputusan ini,
ditolak oleh Saudi, sementara negara lain sudah ada yang mendapatkan kuota lah ya, walaupun tidak banyak lah, mungkin 5 atau 6 itu sudah ada. Lalu belum ada satu negara pun yang mendapatkan jatah kuota haji, kok masih menuduh Indonesia nyinyir miring begini. Menghitung kesiapan waktu yang sangat mepet, 45 hari loh Mbak. Ya. Ini bukan hanya perjalanan wisata biasa gitu ya, tetapi ini memberangkatkan serombongan jamaah atas nama negara gitu ya, dan Jumlahnya sekitar kita harus 300.000 menjaga jamaah haji betul kalau nggak salah. Sekitar itulah para kurang jamaah lebih. ini. Dan ini juga Tidak bukan mudah. soal, dan apakah ada juga misalnya tudingan ini kelemahan diplomasi Indonesia ke Arab Saudi begitu. Katanya seharusnya diplomasi tingkat tinggi. Sudah seberapa jauh sesungguhnya? Saya potong dulu aja ini. Ini kayak gak mudeng-mudeng Najwa Shihab nih ya. Gak mudeng-mudeng, kelemahan diplomasi teman. Bagaimana mengatakan ini kelemahan diplomasi pemerintah Indonesia? Sekali lagi, ini terjadi bukan hanya di Indonesia. Belum ada satupun negara yang diberikan jatah kuota haji oleh pemerintah Saudi. Nah, sekali lagi, kalau negara-negara lain sudah mendapatkan kuota, diplomasinya sukses, Indonesia tidak, lah itu baru ngomong bahwa Indonesia lemah diplomasinya, atau ada sebab lain yang perlu dicari. Nggak cerdas-cerdas sih kamu. Berapa maksimal diplomasi itu dilakukan, Pak Menteri? Ya, kalau soal diplomasi dari awal saya ini berkomunikasi dengan Menteri Haji Pak Benten gitu ya Pak, sebelum beliau di reshuffle. Kemudian di tengah jalan di reshuffle. Kita juga mengerahkan diplomasi itu ya. Atau minta tolong untuk diplomasi. Ibu Menlu misalnya juga berkomunikasi dengan pihak Saudi Arabia. Kedutaan besar kita juga aktif melakukan komunikasi diplomasi. Jadi semata-mata ini bukan kelemahan diplomasi, dan duta besar Saudi Arabia untuk Indonesia kemarin juga menegaskan tidak ada masalah diplomasi apapun antara Saudi dan Indonesia. Jadi semua baik-baik saja, dan memang kembali lagi masalahnya pandemi. Tidak ada yang bisa menjamin jamaah kita atau siapapun jamaah dari negara manapun yang datang ke Saudi, kemudian di sana mereka bisa beribadah dengan aman dan tidak terpapar COVID-19 ini. Oke lah ya, jadi sesungguhnya penjelasan tentang mengapa haji tahun ini, tahun 2021 dibatalkan oleh pemerintah sudah bertubi-tubi dari berbagai pihak. Menteri Agama juga menjelaskan ini tidak hanya satu kali, tapi beberapa kali, baik secara resmi di kantornya maupun seperti contoh ini pada acara dengan Najwa Shihab dijelaskan hal yang sama. Tetapi mengapa nyinyiran, tudingan, fitnah, hoax terkait pembatalan haji yang diarahkan kepada pemerintah terus bergulir, terus disebarkan secara masif oleh kelompok-kelompok pembenci. Nah, ini penting ini. Ini saya kasih tahu kepada seluruhnya yang selama ini mungkin tidak paham atau menjadi korban hoax. Jadi kelompok pembenci ini, di negara ini, hari ini, di pemerintah kita, di atmosfer politik kita, itu ada kelompok pembenci. Kelompok yang ingin negara ini rusak, yang ingin negara ini kacau, yang ingin negara ini konflik, yang ingin negara ini pecah, yang ingin NKRI bubar, ingin mengganti NKRI menjadi khilafah. Kelompok ini nih yang seperti monster-monster dilepaskan ke dunia maya untuk membuat kekacauan, yang terus melakukan kekisruan, menyebarkan berita hoax, fitnah, tuduhan, kebencian kepada negara agar kacau atmosfer politik kita, agar orang otak-otak warga masyarakat kita di seluruh Indonesia menjadi bingung, menjadi pembenci kepada negara dengan isu-isu kebencian, isu-isu hoax, fitnah yang menyudutkan negara, menyudutkan pejabat negara yang tidak sejalan dengan mereka, dengan harapan seluruh warga negara Indonesia menjadi pembenci seperti mereka, marah kepada negara, marah kepada setiap kebijakan pemerintah yang pada akhirnya akan disulut menjadi sebuah agenda pemberontakan. Kasarnya begitulah. Udah, nggak usah tutup-tutupi, terus terang aja. Mereka rakyat ini memberontak kepada negara Indonesia. Ketika
wacana pemakzulan mereka gagal, tidak punya peluang lagi. Mereka ingin melakukan yang lebih revolusioner, yang lebih drastis, yang lebih merusak lagi. Caranya begini. Jadi walaupun sudah dijelaskan bagaimanapun caranya, dengan apapun caranya, sedetail-detailnya, mereka tidak akan kemudian menjadi oh ya paham, menjadi kemudian menghentikan hoax mereka, menghentikan fitnah mereka, menghentikan gerakan mereka. Tidak. Mereka akan terus menyebarkan itu. Karena tidak peduli mereka dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pedulinya, visi misinya hanya ingin membuat kekacauan, ingin membuat kekisruan di tengah negara dan bangsa Indonesia ini. Visi misinya menebarkan racun kepada warga negara Indonesia ini untuk benci kepada pemerintah, benci kepada negara, benci kepada semua orang kelompok yang melawan mereka, yang tidak sepakat dengan mereka. Jadi begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan semakin banyaknya penjelasan-penjelasan dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah, saya ingin kita semuanya warga negara Indonesia yang di luar kelompok mereka menjadi paham. Biarkan kelompok mereka menebarkan isu hoax fitnah, toh pada akhirnya suatu saat akan berurusan dengan aparat kepolisian. Dan kita juga tidak boleh diam, kita juga punya kewajiban untuk meluruskan hoax-hoax itu agar target mereka ingin meracuni banyak orang bisa kita cegah, bisa kita tangkal. Dan jangan pernah takut menghadapi kelompok mereka. Mereka caranya begitu, caranya main teror, nggak usah takut. Kita juga sudah punya prinsip yang sangat penting. Kita punya prinsip yang sangat tegas bahwa mencintai tanah air ini adalah bagian dari iman. Menyelamatkan tanah air ini dari kerongrongan siapapun, termasuk kelompok-kelompok pembenci, penebar hoax fitnah ini, adalah bagian dari pekerjaan keimanan, bagian dari jihad membela negara ini. Membela negara, hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air ini adalah bagian dari iman. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.